Oke, selamat pagi anak-anak. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Oke, pagi hari ini kita akan belajar matematika dengan materi penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Jika kemarin kita sudah belajar pecahan dengan pecahan, bilang pecahan desimal dengan persen, nah sekarang kita penjumlahan berbagai bentuk pecahan itu sendiri. Oke, pertama contohnya contoh pecahan ke desimal, misalkan 1/2 ditambah 0,25. Nah, lihat, ini kan ada dua bentuk pecahan ya. Ini pecahan biasa dan ini pecahan desimal. Ini caranya ada dua cara. Pertama, nanti ini kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa, atau kita rubah dulu ke dalam bentuk desimal. Oke, cara pertama ibu bagi. Cara pertama ya, ibu mau rubah ke dalam bentuk pecahan biasa dulu. Misalkan ini 1/2 ditambah 0,25, berarti yang kita rubah adalah 0,25 nya. Berarti 1/2 ditambah, karena ini 0,25, dua angka di belakang koma, berarti dia per 100. Berarti jadi 25 per 100. Nah, sekarang sudah jadi nih pecahan. Sudah jadi pecahan biasa dua-duanya. Nah, ini 25 bisa kita sederhanain. 100 bisa kita sederhanain. Dibagi berapa? Bagi 25 bagi 25. Ini berarti 1/2 ditambah 25 bagi 25, 1. 100 bagi 25, 4. Berarti 1/2 tambah 1/4. Sama dengan, kalau sudah begini, seperti biasa kita samakan penyebutnya. 2 dan 4. KPK 2 dan 4 berarti KPK-nya adalah 4. Ibu nggak harus nulis bilangannya lagi ya. Nah, ini ibu langsung saja. Berarti KPK 2 dan 4 adalah 4. 4 bagi 2, 2. 2 kali 1, 2. Ditambah 4 bagi 4, 1. 1 kali 1, 1. Berarti ini hasilnya adalah 3/4. Oke, ini hasil yang pertama, cara pertama. Cara kedua, kita merubah, jika tadi ke bentuk pecahan biasa, kita merubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Berarti ini 1/2 ditambah 0,25. Oke, kita mau berubah dalam bentuk pecahan desimal, berarti yang kita rubah adalah 1/2. Nah, 1/2 ini rubah ke dalam pecahan desimal, caranya adalah ini, nanti kamu buat di kertas coret-coretan saja. 1 dibagi 2. 1 bagi 2 tidak bisa, berarti tulis sini 0, dan di sini kita pinjam 0. Jadi 10 bagi 2, 5. 5 kali 2, 10. Kurangkan hasilnya 0. Berarti ini ya, bilangan desimal dari 1/2 adalah 0,5 ditambah 0,25 sama dengan. Nah, kalau sudah begini, jangan lupa buat susun ke bawah supaya sejajar dengan komanya. 0,5 ditambah 0, sejajar ya,
25. Tarik, tambah. Di atas nggak ada bilangan, berarti sama dengan 0. 0 tambah 5, 5. 5 tambah 2, 7. Komanya turunkan, 0, 0 turunkan. Hasilnya adalah 0,75. Nah, di sini 3/4, di sini 0,75. 3/4 ini kalau kita bagi, kita rubah dalam bentuk pecahan desimal, itu sama 0,75. Bedanya ini dalam bentuk pecahan biasa, ini dalam bentuk pecahan desimal. Oke, ini ada dua cara. Mana yang kamu bisa, mana yang kamu paham, itu yang kamu pakai. Oke, jika tadi pecahan biasa dengan desimal, sekarang kita mau coba dengan desimal dengan persen. Desimal dengan persen. Contoh, 50% ditambah 0,25 desimal persen. Oke, ini juga ada dua cara. Rubah ke dalam bentuk yang sama. Sekarang misalkan kita mau ke persen dulu. Kita mau menyamakan ke persen. Berarti 50% ditambah 0,25. Nah, sini 50% 0,25, karena ini dua angka di belakang koma, berarti ditambah 25 per 100. Akhirnya ini akan berubah menjadi 50% ditambah 25%. Ya. Nah, udah sama nih. Bu, kok jadi 25%? Iya, kan ini kan 25 per 100. Berarti sama dengan 25%. Udah sama. Udah seperti penjumlahan biasa. 50 tambah 25, 75%. Sekarang kita rubah pakai cara yang kedua. Cara yang kedua adalah ini 50% ditambah 0,25. Kalau tadi dalam bentuk persen, yang ini kita mau rubah dalam bentuk desimal. Desimalnya 50 per 100. Desimal dari 50 per 100 adalah 50 dibagi 100. 50 bagi 100 nggak bisa, tulis 0, koma, tambahkan 0 di belakang 50-nya. 500 bagi 100 dapat 5. 5 kali 100, 500 kurangi 0, habis. Udah nggak ada yang dibagi. Berarti 50% bilangan desimalnya adalah 0,5 ditambah 0,25. Bikin penjumlahan bersusun ke bawah, sejajarkan komanya, jumlahkan. Udah sejajar ya. 0, 0, satuan per sepuluhan per seratusan. Berarti ini 5 tambah 2, 7,0. Hasilnya adalah 0,75. Ini 75%, sama saja. Oke. Ini sekarang yang ketiga. Yang ketiga tadi pecahan biasa dengan desimal, persen dengan desimal. Sekarang persen dengan pecahan. Persen dengan pecahan ya. Contohnya 25% ditambah 1/3.
ketiga. Ya, cara pertama kita mau rubah dulu. Kita mau rubah dulu ke persen. Oh sorry, ini ibu ganti. Ini 1/5 biar gampang. Oke, maaf ibu ganti ya. Yang ketiga ibu ganti, sorry, 25% ditambah 1/5. Oke, cara pertama, rubah ke dalam bentuk persen. Berarti 25% ditambah 1/5. Nah nih coret-coretannya nih, 1/5 ini harus, penyebutnya ini harus jadi 100 karena kita mau rubah ke persen. Persen itu artinya per 100. Berarti ini dikali berapa yang hasilnya nanti 100. Gampangnya adalah berarti dikali 20. 5 kali 20 100. Kalau penyebut dikali 20 berarti di atas juga kali 20. 1 kali 20 20. Berarti 20 per 100 atau 20%. Berarti di sini bentuknya adalah, ini coret-coretan aja ya cara berhitungnya. Berarti di sini adalah 25% ditambah 20% sama dengan 45%. Sekarang kita mau pakai cara yang kedua. Kita mau rubah menjadi pecahan biasa. 25% ditambah 1/5 berarti ini adalah 25/100 ditambah 1/5. Masih bisa disederhanakan, 25-nya dibagi 25 dapat 1, 100 bagi 25 dapat 4 ditambah 1/5. Nah ini samakan penyebutnya, mau pakai KPK, mau pakai kali silang boleh. Ibu Nur biasa menggunakan KPK. KPK dari 4 dan 5 adalah 20. 20 bagi 4 5. 5 kali 1 5 ditambah 20 bagi 5 4. 4 kali 1 4 sama dengan 9/20. Nah inilah hasilnya. Oke, nanti ini kalau mau dirubah, di sini 45%, di sini 9/20 sama. Bedanya ini hanya dalam bentuk pecahan biasa, ini dalam bentuk persen. Oke, seperti itu ya anak-anak. Nah Bu, nanti gimana kalau ada pecahan campuran? Ini kan pecahan biasa semua, sama. Rubah ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Oke, Ibu kira sekian penjelasan dari Bu Nur tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Jika ada yang belum paham, kamu boleh WA Bu Nur ya, boleh bertanya. Dan kerjakan nanti lembar kerja siswa yang sudah Ibu sediakan dengan menggunakan cara, pilih salah satu cara, apakah cara pertama atau cara kedua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, tetap semangat, dan salam sehat.